dipersembahkan oleh Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak menginstruksikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menahan sementara jemaah haji Indonesia keluar menuju Jamarot pada sore hari. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kepadatan jemaah dari berbagai negara di jalur menuju lokasi lontar. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia dimulai dari pintu masuk Jamarat Mina di dekat tenda jemaah Indonesia hingga titik lontar jumroh Pilar Ula, Usta, dan Aqobah. Dari hasil pemantauan di lapangan, kondisi jalur Jamarat terlihat sangat padat oleh arus jemaah dari luar Indonesia. Kepadatan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan jemaah haji Indonesia, terutama jemaah lansia dan kelompok rentan. Melihat kondisi tersebut, Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuntak langsung menginstruksikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH untuk menahan sementara pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat pada sore hari. Daniel juga meminta agar prosesi lontar jumroh bagi jemaah haji Indonesia dilaksanakan ba'da maghrib saat kondisi jalur sudah lebih terkendali dan kepadatan mulai berkurang. Yang lansia, tingkat kepadatan yang sangat tinggi itu beresiko tinggi. Nah, oleh sebab itu pastikan semua petugas menyebar apabila kemudian yang masih di tenda supaya bisa ditahan dulu untuk jangan melempar jumroh, ditahan sampai dengan ba'da maghrib. Petugas PPIH terus melakukan koordinasi dengan syarikah dan otoritas Arab Saudi untuk memastikan proses lontar jumroh berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, otoritas setempat menerapkan larangan di jam tertentu untuk jemaah haji melakukan lempar jumroh. Semua jemaah diharapkan mematuhi aturan tersebut agar ibadah haji berjalan lancar dan aman. Panasnya suhu di Mina, Arab Saudi yang bisa mencapai 44 derajat Celcius membuat pemerintah Arab Saudi melakukan aturan untuk semua jemaah haji. Para jamaah diimbau tidak melakukan lempar jumroh di jam-jam tertentu agar tidak terserang heat stroke atau serangan panas. Situasi di Jamarot saat ini lenggang karena ada pemerintah mengeluarkan aturan yaitu di pukul 10.00 sampai dengan 14.00 diharapkan para jemaah tidak boleh keluar dari tenda atau tidak boleh melaksanakan lempar jumroh. Sehingga untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang apabila dilaksanakan kemungkinan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti heat stroke, pingsan, dan lain sebagainya. PPIH menyarankan jemaah melaksanakan lempar jumroh pada waktu yang lebih teduh, seperti setelah asar atau malam hari, agar ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan nyaman. PPIH juga mengimbau jemaah memperbanyak minum air, menggunakan payung, serta mengikuti arahan petugas selama berada di kawasan Jamarat demi mencegah risiko kesehatan saat puncak ibadah haji berlangsung. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca panas ekstrim membuat otoritas setempat melakukan penyesuaian jadwal lempar jumroh bagi jemaah haji. Apa saja aturan yang harus dipatuhi jemaah? Berikut laporan jurnalis iNews Eti Juwitasari di Mina, Arab Saudi. Jemaah haji dari berbagai negara Kamis pagi waktu Arab Saudi kembali memadati kawasan Jamarot di Mina. Ini untuk melaksanakan lempar jumroh pada hari tasyrik pertama. Proses ini menjadi salah satu rangkaian puncak ibadah haji setelah sebelumnya jemaah haji menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah dan dilanjutkan dengan melempar jumroh Aqobah. Dan pada hari ini, di hari tasyrik pertama, jemaah haji ini melempar 3 titik jumroh, yaitu jumroh Ula, jumroh Usta, dan jumroh Aqobah. Dan masing-masing ini dilempar 7 kali dengan kerikil sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan, pemirsa. Dan untuk jemaah Indonesia sendiri, skema khusus pergerakan diterapkan dengan pembagian jadwal dan jalur lempar jumroh
Dan jemaah haji Indonesia ini diarahkan menggunakan lantai 3 Jamarot agar arus lebih teratur dan aman. Dan diimbau bagi jemaah haji Indonesia juga menghindari waktu lempar jumroh antara pukul 10 hingga 14 waktu Arab Saudi. Selain karena cuacanya memang panas menyengat dan dikhawatirkan karena jam tersebut merupakan keutamaan waktu dalam melempar jumroh, maka akan terjadi kepadatan yang ekstrim. Oleh karena itu, lebih amannya dan tidak membahayakan jiwa tidak melakukan melempar jumroh di jam-jam tersebut. Dan terdapat beberapa fasilitas untuk mengurangi panas Arab Saudi dengan semprotan air di sekitaran titik-titik di area Mina ini, dan juga disediakan golf cart bagi lansia yang akan langsung menuju Jamarot. Selain itu, petugas haji Indonesia juga terus berjaga-jaga ini di berbagai titik-titik di kawasan Jamarot. Jadi bagi jamaah haji yang merasa lemas ataupun membutuhkan bantuan agar segera mencari petugas di titik-titik terdekat lempar jumroh, karena untuk mempercepat proses evakuasi dan juga tidak menghambat arus lalu lintas di belakangnya. Dari Makkah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Sementara itu pemirsa, jutaan jemaah haji melanjutkan ritual lempar jumroh pada hari kedua Idul Adha di Mina, Arab Saudi. Ribuan jemaah haji memadati kawasan Jamarot di Mina untuk melaksanakan ritual lempar jumroh. Ritual ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Setelah menyelesaikan ritual, sebagian jemaah mencukur rambut mereka sebagai simbol penghapus dosa dan penyucian diri. Sementara itu, tim pengawas haji DPR RI menilai pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi hingga puncak ibadah berjalan dengan cukup baik. Tim pengawas haji DPR RI terus melakukan pengawasan terkait pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, mulai dari proses keberangkatan, kedatangan jemaah di Jeddah dan Mekah, hingga saat seluruh jemaah memasuki fase rangkaian lempar jumroh dan wukuf. Wakil Ketua DPR RI sekaligus tim pengawas haji DPR RI Saan Mustopa menilai pelayanan saat fase puncak haji di Armusna, pelayanan yang diberikan petugas penyelenggara ibadah haji berjalan cukup baik, terutama bagi jemaah lanjut usia atau lansia. Dan memang haji yang ramah lansia ini benar-benar bisa direalisasikan dalam berbagai bentuk pelayanan. Dari sisi pemondokan ya, kita kebetulan nih tim pengawas haji juga ada di tenda reguler satu komplek. Administrasi misalnya nusuk ya, dari sisi nusuk udah nggak ada problem lagi. Tapi secara umum data terus juga nusuk dan sebagainya relatif sudah berjalan dengan baik dan terus harus kita naikkan. Dipersembahkan oleh